Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang database dan koneksinya. Pertama, perlu dipastikan dulu bahwa aplikasi atau service dari web server yaitu Apache dan MySQL sudah berjalan. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk bisa terhubung dengan database. Yang pertama adalah melalui phpMyAdmin. Kita dapat mengakses localhost. Kemudian di sini ada menu phpMyAdmin. Dengan menu ini kita dapat langsung mengakses database yang ada pada MySQL server. Dan kita dapat membuat database baru dengan cara klik menu baru pada bagian sebelah kiri. Maka kita dapat mengisi nama basis datanya apa, misalnya databaseku. Kemudian kita buat, klik menu buat. Maka di sini sudah terbuat satu database baru yaitu databaseku. Kemudian cara yang lain adalah kita mengakses database melalui command prompt. Kita bisa jalankan command prompt. Kemudian kita mengakses database MySQL server ke direktori XAMPP. Kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, dari sini kita bisa melakukan koneksi dengan MySQL server. Perintahnya adalah MySQL. Kemudian di sini yang harus kita tahu adalah nama servernya, kemudian usernya dan passwordnya. Karena kita berada pada komputer lokal, maka cara penulisannya adalah strip H. H itu adalah host. Kemudian kita ketikkan nama hostnya atau nama servernya yaitu localhost, kemudian spasi, kemudian save U. U itu adalah user yang akan kita gunakan untuk login user apa. Misalnya kita pakai user root. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan dengan strip P, ini adalah password. Tapi karena di komputer ini passwordnya dikosongkan, jadi kita tidak usah menggunakan tsp, langsung saja. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah terkoneksi dengan MySQL server. Kita bisa melihat database apa saja yang ada di sana. Misalnya kita berikan perintah show database. Nah, ini adalah database yang ada database akademik, ada database databaseku yang barusan dibuat, kemudian juga ada database yang lain. Nah, kita akan awali dengan membuat database ya. Misalnya create, ini perintah untuk membuat database. Kemudian nama databasenya, misalnya MyData. Create database MyData. Kemudian jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma. Maka satu perintah sudah dilaksanakan, kita bisa lihat show database untuk melihat hasilnya. Nah, database MyData ini sudah terbuat. Untuk menggunakannya kita bisa gunakan perintah use MyData. Maka ini kita sudah menggunakan database MyData dan kita siap untuk melakukan operasi-operasi yang lain seperti membuat tabel, menghapus tabel, mengubah tabel, memasukkan data, mengubah data, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita ingin keluar dari database ini, kita bisa ketikkan exit atau quit.
Nah, ini kita sudah keluar dari database. Nah, inilah bagaimana caranya kita mengakses database melalui database MySQL melalui command prompt. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengakses database dari PHP. PHP versi 5 dan selanjutnya ini memiliki beberapa teknik atau cara dalam mengakses database, terutama untuk database MySQL. Yang pertama adalah dengan MySQLi extension dan dengan PDO atau PHP Data Object. Sedangkan pada database versi sebelumnya yang digunakan untuk koneksi adalah MySQL extension. Tetapi extension tersebut sudah tidak digunakan lagi, sehingga untuk versi 5 ke atas kita menggunakan ekstensi MySQLi. Jadi ada dua, yaitu MySQLi extension dan PDO atau PHP Data Object. Sedangkan pada fungsi MySQLi extension sendiri ini memiliki dua jenis, yaitu MySQLi Object Oriented dan MySQLi Procedural. Perbedaannya adalah data yang dihasilkan. Kalau prosedural ini maka datanya adalah data biasa atau data prosedural, sedangkan object oriented ini menghasilkan data dalam bentuk objek. Nah, antara MySQLi dengan PDO ini memiliki keuntungan sendiri-sendiri. Jika menggunakan MySQLi, maka perintah-perintah yang ada di dalam PHP tersebut hanya bekerja dengan database MySQL saja. Tetapi ketika menggunakan PDO ini akan bekerja pada 12 database sistem yang berbeda. Jadi selain MySQL juga bisa menggunakan database yang lain, sehingga ketika kita berpikir untuk migrasi ke database yang lain, maka tidak perlu merombak keseluruhan kode program. Kita hanya perlu mengubah saja pada koneksi PDO-nya saja, sehingga koneksi PDO-nya ini tidak mengarah ke MySQL tetapi mengarah kepada database sistem yang lain. Nah, yang pertama sama dengan pembuatan database tadi. Kalau tadi kita membuat database melalui phpMyAdmin atau melalui command prompt, kita juga dapat membuat database melalui perintah-perintah PHP. Ini adalah contoh membuat database dengan perintah MySQLi Object Oriented. Yang pertama, kita deklarasikan dulu nama servernya, kemudian username-nya dan password yang bisa kita gunakan untuk login ke dalam database. Kemudian yang kedua, kita membuat deklarasi connection dengan membuat variabel koneksi sama dengan new MySQLi, kemudian diikuti dengan 3 parameter, yaitu username, server name, username, dan password. Kemudian ada pengecekan terhadap koneksi, apakah koneksi tersebut error atau tidak. Misalnya jika koneksi itu sama dengan error, maka koneksi failed. Jika tidak, jika berhasil melakukan koneksi, kita lanjut dengan membuat database dengan perintah. Misalnya kita buat dulu variabel SQL ya yang berisi perintah untuk membuat database, yaitu create database MyDB. Kemudian jika koneksi dengan query SQL tersebut berhasil, maka database telah berhasil dibuat. Nah, ini adalah contoh perintah dengan MySQLi tipe object oriented. Kita juga dapat membuat koneksi atau perintah membuat database dengan extension MySQLi tipe prosedural
ada sedikit berbeda di sini. Bagian pertama masih sama, yaitu kita harus mendeklarasikan dulu nama servernya, nama hostnya, kemudian username-nya dan password. Kemudian kita buat sebuah variabel koneksi ya. Koneksi sama dengan MySQL Connect. Kemudian diikuti 3 parameter, yaitu nama server, username dan password. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah koneksi ini berhasil atau gagal. Jika berhasil, kemudian kita buat create database atau membuat database dengan mendeklarasikan dulu perintah SQL-nya, yaitu create database mydb. Kemudian kita jalankan MySQL query dengan 2 parameter. Yang pertama adalah parameter koneksinya, kemudian parameter yang kedua adalah perintah SQL-nya. Jika berhasil, maka kita bisa menampilkan pesannya database berhasil dibuat. Kemudian terakhir juga sudah kita tutup koneksinya dengan MySQL close. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan format video. Langkah pertama sama, kita deklarasikan dulu nama server, kemudian username dan password. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat koneksi sama ya. Terakhir ini adalah mencoba membuat koneksi ya. Dengan mendeklarasikan variabel koneksi atau con, kemudian kita buat koneksi baru new video. Kemudian MySQL ini adalah jenis database-nya, kemudian host ini adalah nama servernya, kemudian diikuti dengan username dan password. Nah, untuk video ini di sini kita harus sebutkan jenis database-nya, database sistemnya, apakah kita menggunakan MySQL atau yang lain. Kemudian kita setting atributnya dan kita lanjutkan dengan membuat perintah SQL-nya, yaitu misalnya create database mydb video. Kemudian kita eksekusi SQL tersebut. Jika ini berhasil, juga kita bisa menampilkan informasi bahwa database berhasil dibuat. Nah, inilah contoh perintah pembuatan database melalui PHP, baik dengan MySQL procedural, MySQL data object, atau dengan video. Nah, ini contoh penerapannya di dalam program. Kita akan lihat di sini. Pertama, kita deklarasikan dulu server name-nya, yaitu localhost, kemudian username-nya root, kemudian password-nya ini kosong. Kemudian kita buat koneksi dulu, variabel con ini sama dengan new MySQL, kemudian server name ini parameter untuk nama servernya, kemudian username ini adalah parameter untuk usernya dan password. Kemudian kita cek koneksinya apakah berhasil atau tidak. Jika error, maka nanti akan muncul peringatan database failed. Tetapi jika berhasil, nanti akan muncul kita berhasil membuat database. Kita lanjutkan, jika berhasil kita lanjutkan dengan membuat database mydb. Kemudian jika berhasil nanti akan muncul database berhasil dibuat, dan jika gagal nanti akan muncul error dalam pembuatan database. Kemudian terakhir kita tutup koneksi tersebut. Oke, kita simpan di htdoc, kemudian myweb seperti pada video sebelumnya. Kemudian kita beri nama buat database, misalnya PHP. Oke, kita simpan. Kemudian mari kita jalankan file tersebut. Di sini di PHP My Admin kita masih melihat belum ada database
MyDB. Kemudian kita coba buat localhost, kemudian MyWeb, kemudian buat database PHP. Nah, setelah kita jalankan di sini menampilkan pesan bahwa database berhasil dibuat. Nah, kita lihat. Oke, nah MyDB ini adalah database yang barusan kita buat melalui PHP tersebut. Nah, setelah kita berhasil membuat database, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Misalnya kita akan buat tabel dengan nama MyGuys dengan beberapa kolom, yaitu ID, kemudian first name, last name, email, dan tanggal registrasi. ID ini bertipe INT dan auto increment, kemudian first name ini bertipe varchar dengan jumlah karakter 30, kemudian last name juga varchar dengan banyak karakter 30, dan email dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter 50. Kemudian rec date ini berupa timestamp. Perintah untuk membuat tabel ini juga terdiri dari 3 tipe yang bisa kita pilih, baik menggunakan MySQLi procedural maupun dengan MySQLi object oriented maupun dengan PDO. Nah, ini adalah contoh kode PHP dalam bentuk MySQLi object oriented. Tadi kita sudah melakukan koneksi terhadap MySQL. Nah, untuk membuat tabel kita memerlukan satu tambahan parameter lagi, yaitu nama database-nya. Sehingga pada deklarasi awal kita harus mendeklarasikan nama servernya, kemudian username-nya, kemudian password-nya, dan nama database-nya. Kemudian koneksi yang kita lakukan tidak hanya ke MySQL servernya saja, tetapi juga ke database yang akan kita gunakan. Sebagai contoh di sini koneksinya sama dengan new MySQLi server name parameternya yang pertama, kemudian parameter yang kedua adalah username-nya, kemudian parameter yang ketiga adalah password, dan parameter yang keempat ini ada tambahan satu parameternya yaitu database-nya. Kemudian jika koneksi ini berhasil, selanjutnya kita akan jalankan SQL untuk membuat database MyGuys dengan variabel SQL misalnya sama dengan perintah membuat tabelnya, yaitu create tabel MyGuys, kemudian diikuti dengan nama kolom tipe data, ada ID, ada first name, ada last name, ada email, dan ada rec date. Kemudian kita jalankan perintah ini dengan koneksi dan query SQL-nya. Jadi jika koneksi beserta dengan query-nya ini berhasil, maka tabel guys dapat dibuat. Bagaimana dengan MySQLi procedural? Nah, ini adalah contoh PHP, script PHP dengan menggunakan MySQLi procedural. Sama, kita pertama harus mendeklarasikan dulu 4 variabel, yaitu server name, username, password, dan nama database-nya. Kemudian ketika kita melakukan koneksi ya dengan parameter keempat tersebut, yaitu username, server name, username, password, dan database. Kemudian kita lakukan koneksi. Nah, perbedaannya adalah pada letak eksekusinya, yaitu MySQLi query ini dituliskan secara langsung seperti ini. Jika berhasil, maka database akan terbuat.
Kemudian jika gagal maka akan ada peringatan error. Dan yang ketiga adalah perintah PHP dengan menggunakan video. Ini perintahnya sedikit berbeda karena tipenya adalah object oriented. Pada bagian awal kita mendeklarasikan dulu keempat variabel tersebut, username, server name, password, dan database. Kemudian koneksinya ini sedikit berbeda, yaitu dengan new PDO, nama database-nya. Nah, nama database sistemnya yaitu MySQL, kemudian diikuti dengan host, server name-nya, kemudian database name-nya, kemudian baru username dan password. Kemudian dilanjutkan dengan perintah SQL untuk membuat tabel, guys. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat tabel, guys, pada web yang telah kita buat. Pertama kita deklarasikan dulu keempat variabel, yaitu server name localhost, kemudian username-nya root, password-nya ini kosong, kemudian database name-nya adalah MyDB. Kemudian kita lakukan koneksi ini dengan tipe object oriented, ya, MySQL object oriented. Variabel count ini sama dengan new MySQL server name, username, password, dan database name. Kemudian kita cek koneksinya. Jika berhasil, kita akan membuat tabel dengan mendeklarasikan variabel SQL, yaitu create tabel myguys. Kemudian kita ikuti dengan ke field-field yang ada di dalamnya, yaitu ID, first name, last name, email, dan date. Kemudian jika kita jalankan if koneksi ini dengan query SQL ini bernilai true, maka tabel database ini dapat dibuat dengan sukses. Kemudian kita akhiri dengan menutup koneksi. Oke, kita simpan dengan nama buat tabel myguys. .php. Oke, kemudian kita lihat kita jalankan PHP tadi buat tabel myguys. Nah, ketika kita jalankan ini menampilkan informasi bahwa tabel myguys berhasil dibuat. Oke, kita lihat di dalam database MyDB ini sudah terdapat satu buah tabel, yaitu tabel myguys. Kita lihat strukturnya, ada ID, ada first name, ada last name, ada email, dan ada date. Oke, itulah tadi bagaimana kita membuat database dan melakukan koneksi terhadap database, baik menggunakan command prompt, menggunakan PHP myadmin, maupun dengan perintah PHP secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.